Yuk, balik lagi di Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan Pasti punya cerita. Kali ini gue Raja dan juga Mas Tio bakal menginformasi atau menceritakan kembali ya, lebih tepatnya menceritakan kembali nih cerita dari kawan setapak yang diinformasikan langsung atau diceritakan langsung ke Mas Tio. Oke, dengan judulnya apa Mas? Rumah mewah angker. Rumah Mewah Angker. Oke, daripada banyak cincong-cincong, kita kasih opening. Ya, jadi gimana Mas ceritanya Mas? Ya jadi ini gue dapet cerita ini bukan dari pengalaman gue pribadi, tapi dari kawan setapak lah yang menceritakan ke gue tentang rumah kerabatnya sebenarnya, Oke. yaitu rumah mewah namun angker yang berada di salah satu kota di Indonesia. Oke. Seperti itu. Jadi awalnya itu mulainya si kerabatnya ini membeli rumah bisa dibilang rumah tua lah, itu di tahun 2014-an Oke. beli. Harganya Dengan harga yang bisa dibilang cukup miring. oh, Maksudnya misalnya harga pasaran sekian, itu di bawah harga iya. pasaran dan Lebih murah ya. betul, makanya tertarik nih membeli, walaupun secara kondisi awalnya itu bisa dibilang agak terbengkalai ya. Karena rumah tua mungkin ya. Sebenarnya kalau dari bicara pondasinya enggak tua-tua banget sih. Mungkin rumah tahun 2000-an lah. Maksudnya dibangunnya ya. Karena pondasinya masih cukup kokoh gitu loh. Nah, kemudian dibelilah tahun 2014-an itu, kemudian direnovasi. Oke, Sebelum ditinggalin. Itu renovasinya kurang lebih 3 sampai 6 bulan kalau nggak salah. cepet ya, cepet. Itu cukup cepet lah, karena secara pondasi itu udah kuat sebenarnya, tinggal ya memperbaiki beberapa Direnov sisi dikit-dikit aja lah ya. yaitu. Nah, setelah renovasi itu baru ditinggalin sama si kerabatnya ini. Nah, terus seperti kita kebiasaan masyarakat Indonesia punya rumah baru kan pasti kan ada syukuran lah ya. Selamatan gitu ya, syukuran. Terus selang seminggu 2 minggu kalau nggak salah itu selamatan lah si kerabatnya ini, ngundang semua keluarga gitu kan. Nah, keluarga ya udah datang. Nah, acara syukuran, nah si kawan setapak ini Datang tuh. datang tuh. Oke, datang. Nah, si kawan setapak ini datang, terus kayak ngerasa kok aneh ya suasana rumahnya gitu loh, Ja. Oh, aura. Iya. Aura rumahnya gitu ya. Iya, kayak bisa tanda kutip ya, mungkin kalau orang yang ngerasain ya, Ah. anyep lah ya. Anyep di semua rumah atau di salah satu titik aja tuh? Kayaknya pengakuan si kawan setapak ini ya, kalau secara keseluruhan emang merasakan yang gak enak, namun ada satu spot yang anyep banget lah ngerasanya, kayak wah enak banget nih di situ kan. Itu di mana tuh? Yaitu di salah satu kamar mandi di lantai Oke. 1. Nah, tapi karena bisa dibilang itu acara syukuran dan baru pertama kali, kan gak enak lah ya kalau tiba-tiba. Oh, itu baru-baru ngerasa aja Iya, gitu, baru iya. nggak mau ngomong kali gitu ya. Itu nggak enak lah ya kalau misal bu ngerasain ini kan gak enak. Dipendem Ya tuh udah, ya, dipendem aja. Udah dipendem, acara syukuran kelar. Nah, kemudian selang beberapa minggu itu kumpul keluarga lagi lah, ya biasalah kumpul-kumpul ya, mungkin masih vibe rumah baru lah ya. Oh, jadi ya diinformasikan ke teman-teman kawan setapak, syukuran sama acara keluarganya beda ya? Beda. Syukuran tuh bisa jadi ngajak orang sekitar dan juga keluarga. Kalau acara keluarga ya keluarga aja gitu. Iya. Oke, lanjut, Nah, Mas. pokoknya selang beberapa minggu kumpul lagi tuh keluarga, ya main-main lah ya, main-main. Nah, si kawan setapak ini merasakan hal yang sama. Maksudnya yang gak enak lah ya, gak enak. Lanjut. Nah, tapi dia tetap nggak mau bilang ke si kerabatnya ini, si pemilik rumahnya ini. Ya, mungkin karena keingintahuannya. Ini disclaimer ya, si kawan setapak ini informasi yang gue terima punya bakat lah ya, Oke, si kawan setapak ini bisa melihat, bisa berinteraksi juga gitu kan. Nah, ya udah, dia karena dia iseng dan ada keingintahuan yang tinggi, dia keliling lah. lihat-lihat gitu ya. Lihat-lihat mulai dari lantai
lantai 1 sampai lantai 2, setiap ruangan dia masukin lah, karena kan ya sama kerabatnya ya dibolehin lah ya. Nah, ada satu spot yang tadi gue bilang, kamar mandi di lantai 1 itu yang kenceng banget gitu dari sisi mungkin suasananya ya bagi si kawan setapak ini ya. Nah, dia masuk, dia kayak pura-pura kamar mandi segala macam, ternyata di situ dia menemukan sosok laki-laki. Sosok laki-laki ini arwah gitu ya? Iya, arwah. Kira dia masuk ada laki-laki. Bukan. Oke, arwah ya. Arwah lah ya. Lagi di pojokan gitu kan. Nah, si kawan setapak ini bisa dibilang orang yang mungkin punya bakat dan bisa ya. Dia mencoba interaksi lah. Oke. Saat itu, dan informasi yang diterima si kawan setapak ini bahwa si laki-laki ini adalah korban pembunuhan ya. Korban pembunuhan? Si laki-laki ini. Oke, lanjut. Dan katanya mayatnya dikubur di bawah kamar mandi itu. Oke, di kamar mandi lantai 1 itu ya? Iya. Namun kemungkinan ini sudah lama. Kejadiannya itu udah lama banget. Iya. Kemungkinan sebelum rumah ini berdiri. Jadi kan kalau misalnya dari sisi pondasi itu kemungkinan rumah ini berdiri tahun 2000-an kan. Sementara si korban ini mungkin di tahun 2000-an ke bawah. Oke. Namun dikuburnya di situ dan gak ada yang tahu. Oke, jadi pertanyaan gue sih mungkin sama ya, sama kayak kawan setapak. Apakah pemilik rumah sebelumnya yang sebelum menjual ini tahu gitu? Ternyata nggak tahu. Kemungkinan nggak tahu, karena si kerabatnya ini ketika membeli rumah mungkin kondisinya bisa dibilang berantakan saat itu ya. Oke. Namun nggak tahu cerita-cerita mistisnya lah. Emang ditinggalin kosong gitu ya? Iya. Dan si kerabatnya ini nggak nanya kepada penjual, kenapa Pak jualnya lebih murah, itu nggak nanya. Oke. Ya, gue pribadi gue nggak dapet cerita dari kawan setapak kayak alasan si penjual ini menjualnya lebih murah atau cerita-cerita mistis di balik itu. Gue nggak dapet ceritanya sih. Berarti cuma ada sosok arwah dibunuh gitu ya pada tahun laki-laki di bawah 2000-an gitu. Iya, kemungkinan ya, kemungkinan. Dan masih ya di bawah kamar mandi itu, pas banget di bawah kamar mandi itu. Dan ketika mengetahui informasi itu ya dari si arwah ini, si kawan setapak kan dalam tanda kutip mau bilang ke pemilik juga agak ragu. Kenapa? Ya jadi karena itu udah berpuluh-puluh tahun dan bisa dibilang ya masih baru juga lah kerabatnya ini pindah ke sini. Si kawan setapak nggak mau cerita terlebih dahulu gitu kan. Yaudah nggak cerita sampai selang beberapa bulan main lagi lah si kawan setapak ini. Nah kebetulan mainnya tuh bisa dibilang pagi ya, sekitar jam 10 jam 11 lah main. Nah terus naik ke lantai 2 terus turun lagi. Nah pas turun itu ngerasanya si kawan setapak kayak ada yang narik kayak baju narik baju itu di tangganya narik ke atas. Iya, maksudnya si kawan setapak ini kan mau turun kayak ditahan gitu loh bajunya. Ditarik ke belakang gitu. Iya, tarik ke belakang. Nah pas dilihat anak kecil. Tapi emang nggak ada anak kecil? Nggak ada. Nah berarti kalau di pikirannya si kawan setapak pas awal-awal beberapa bulan yang lalu dia ke situ, itu rumah tuh bisa dibilang belum rame ya. Tanda kutip ya, belum rame. Tapi sekarang itu lebih rame. Udah banyak lah. Nah itu ngerasain tuh, wah anak kecil, ini kemarin gue nggak ngeliat nih, kok sekarang ada gitu kan. Tapi ya nggak pikirin lanjut lah ya sama si kawan setapak. Oh ya udahlah. Nah kemudian anak kecilnya cabut. Iya. Pokoknya waktu habis narik gitu pengakuannya langsung hilang lagi lah. Kata kawan setapak ya. Selang berapa bulan itu ada bisa dibilang ya
ada saudaranya dari kerabatnya kawan setapak ini yang kumpul lagi lah. Karena kebetulan lagi momentum liburan saat itu. Jadi keluarganya yang dari bisa dibilang dari daerah datang tuh ke situ ke kota itu kan, sekaligus ya liburan lah. Nah terus datang nginep tuh kan, karena kan bisa dibilang rumahnya mewah, beberapa kamar, ya udah nginep sini aja gitu kan. Terus nginep, karena kebetulan ada wifi dan si saudaranya ini, si anaknya ini ya demen nonton drakor ya. Jadi dia sampai tengah malam lah tuh nonton drakor. Pokoknya yang lainnya tuh orang tuanya dan lain itu udah pada tidur. Dia sendirian? Iya, dia sendiri di lantai 1. Berani? Nah, di lantai 1. Ya mungkin kan dia nggak, apa ya, bisa dibilang nggak denger cerita-cerita itu kan. Belum tahu ya? Ya belum tahu kan, karena bisa dibilang ya masih anak sekolah lah. Yaitu nonton drakor. Saat itu jam menunjukkan pukul jam 2 pagi. Dia masih nonton drakor. Tapi belum kelar tuh? Belum kelar, pokoknya masih nonton aja? Maksudnya masih lanjut lah, itu jam 2 pagi. Jadi laptop ini dibuka kan, dia nonton, depannya itu percis tangga. Tangganya itu letter U. Dari atas ke bawah U ya? Iya, pokoknya inilah U gitu kan. Nah, depannya ini tangga, percis banget tangga. Ya udah, dia tetap nonton segala macam. Mungkin karena malam juga kan, jadinya apa ya wifi-nya kencang segala macam ya, dia senang mungkin kali ya. Terus nonton, tiba-tiba dia melihat di ujung tangga itu, pokoknya di yang U-nya itu aja, itu ada sosok wanita. Itu pakai baju putih, rambutnya panjang sebahu dan menutupi mukanya. Tapi itu emang bukan saudara-saudaranya gitu ya? Awalnya bukan keluarganya. Awalnya itu dia pikir saudaranya. Mungkin dia mau ke bawah, mau ngapain gitu kan, atau mau ke dapur atau gimana. Awalnya masih positif kayak gitu. Terus? Tapi dia tuh nggak turun-turun nih si sosok ini. Dia diam di situ, dan kalau diperhatiin kayaknya saudara gua nggak ada yang kayak gini deh, kata si saudaranya ini ya dalam hati ya. Jadi masih stay aja di depan laptop masih stay. Ya dia masih positif thinking, apalagi nonton drakor pakai headset lagi dia. Pokoknya sebenarnya dia nggak keganggu lah, mungkin nggak ada pikiran aneh-aneh awalnya. Namun ketika diperhatiin kayaknya nggak ada deh apa saudara kayak gini segala macam. Sampai beberapa selang menit kemudian si sosok itu turun. Tapi karena bisa dibilang kehalang laptop, jadi itu yang kelihatan cuma segininya doang dia. Nah si saudaranya ini yang waktu yang nonton drakor itu ya, dia nggak ngeh apakah si sosok ini apa mijak atau gimana, itu nggak ngeh. Pokoknya dia turun ya, nggak tahu napak apa enggak ya. Iya, masuk kamar mandi lantai 1 yang ada si korban itu kan. Masuk situ, dan itu bunyi beneran bunyi pintu krek, kebuka terus ketutup, jeduk gitu, keran nyala. Mandi kali. Nah keran nyala tuh, gue merinding sih. Jadi waktu keran nyala, dan salutnya si saudaranya ini kayak dia masih positif ya, segala macam gitu kan. Disamperin ke kamar mandi itu. Tapi walaupun kerannya nyala, lampunya mati ya. Sampai akhirnya itu dinyalain lagi lampunya, pintunya dibuka, kerannya dimatiin sama itu sosoknya. Bukan sama si saudaranya itu. Dimatiin kerannya, pintu ditutup lagi, lampunya dimatiin lagi. Baru ngelangkah beberapa langkah, keran itu nyala lagi. Tapi emang nggak rusak tuh kerannya? Nggak rusak, karena dia modelnya keran puter aja. Berarti kan otomatis harus ada yang muter dong, kayak gitu. Terus tuh berapa kali?
Enggak, pokoknya Dimatiin lagi nggak maksudnya? enggak. Enggak. Pokoknya abis dia dengar itu keran nyala lagi, dia langsung beres-beres laptopnya, langsung lari ke atas, langsung ke kamarnya gitu. Oke. Langsung ke kamarnya. Dia pengakuan dia nggak melihat muka si sosoknya itu ya, karena mukanya itu ya Oh, di kamar mandi itu kosong ya berarti? kosong. Waktu dia masuk juga itu kosong, Gelap lagi. gelap gitu kan. Dan dia nggak melihat tuh sosoknya waktu turun mukanya gimana, itu nggak melihat. Nah terus dia langsung naik ke atas. Nah ketemulah sama, bisa dibilang kakaknya lah di situ. Nah kakaknya juga cerita, kakaknya tuh kayak baru kebangun aja. Ternyata kakaknya itu kebangun pengen ke kamar mandi yang di lantai 2. Namun dia ngeliat kok ada adeknya di tangga. Oke. Awalnya maksudnya masih baru bangun tidur kali, masih belum sadar lah ya, masih belum sadar 100%. Kok ada adik gue di kamar, ada di tangga gitu, ngapain diem doang. Tapi kita diperhatiin, nah, bukan. Nah dia nggak ngeh kalau adeknya tuh ada di lantai bawah. Dia pikir tuh adeknya tuh udah tidur juga lah. Kenapa nggak dipanggil gitu ya? Ya dia nggak ngeh kalau adeknya ada di lantai bawah, masih nonton drakor itu. Dia nggak ngeh, dia pikir oh udah tidur bareng-bareng nih sama kita kan. Dia kebangun ya, dia karena pengen ke toilet gitu kan, dia yang di lantai 2, toilet lantai 2. Dan dia habis balik dari toilet ya dia melihat si sosok itu. Nah karena melihat si sosok itu, ya udah dia langsung lari lagi ke kamarnya. Nah dan pas adenya naik ketemu si kakaknya, masih dibilang ya masih kebangun lah ya, belum langsung tidur lagi pas di toilet. Dia langsung cerita si adenya itu, kan lu melihat gini. Terus kakaknya juga nanggepin, ya gue juga lihat, gue pikir lu. Jadi 2 orang nih yang ngelihat dia, sosok yang sama. Di waktu yang bersamaan mungkin ya? Iya, di waktu yang bersamaan itu. Jadi kakaknya melihat dari point of view lantai 2, si adenya ngeliat diri point of view lantai 1. Itu. Berarti ada berapa sosok tuh yang tadi diceritain ya? Pertama yang korban pembunuhan. Iya, laki-laki. Terus anak kecil. Yang ini cewek nih. Cewek. Nah jadi usut punya usut, kata kawan setapak ya, yang ceritakan ini ke gua, ini banyak sumbernya. Tentunya sumber utamanya dari yang sosok pembunuhan ini. Jadi bisa dibilang korban kan, dia mengundang aura negatif lah untuk ke situ segala macam. Dan di belakang rumah itu ada pohon bambu gede aja. Nggak ditebang? Itu punya orang. Oh, punya orang. Namun dempetan banget sama dinding rumahnya. Dan kata kawan setapak, itu juga salah satu sumbernya. Ya emang kalau informasinya kalau ada kebun atau pohon bambu itu emang angker. Infonya sih. Nah jadi kemungkinan si kuntilanak itu sebenarnya dari belakang itu. Masuk ke rumah. Iya, masuk ke rumah. Kayak gitu. Dan infonya ya kata kawan setapak, itu kategorinya kuntilanak merah. Ya jahat lah tanda kutip aja ya. Maksudnya bukan jahat sih, secara energi lebih negatif, gede sampai dia bisa menampakkan dirinya segitu. Kayak gitu. Nah terus cerita yang paling epic lagi itu baru terjadi beberapa bulan ini sebenarnya. Oke, gimana tuh cerita? Ini kawan setapak juga yang cerita ke gue ya. Si kawan setapak ini juga dapat cerita dari kerabatnya. Kerabatnya tuh cerita langsung bahwa ada suatu hari, itu siang hari ya. Nah itu siang hari, kondisi rumah itu cuman ada si kerabatnya doang yang punya rumah. Tapi kayak anaknya, suaminya segala macam tuh nggak ada di rumah lah. Pokoknya lagi keluar lah, pokoknya dia sendirian aja di rumah. Dia di lantai 2, lagi di kamar, lagi nonton TV kan. Ya udah seharian segala macam.
Dan di rumah juga yang biasanya ada penjaga, jadi kayak satpam lah ya, itu libur lah hari itu, literally beneran sendiri. Udah sendiri, si kerabatnya ini nggak merasakan apapun gitu kan, emang nggak merasakan yang aneh-aneh. Sampai sore itu dia turun. Nah turun karena kayak anaknya, suaminya itu mau pulang lah aja. Dia turun, mungkin dia mau nyalain lampu segala macem ya. Turun. Nah dia buka pintu depan. Dia ngeliat, lah kok ada paket di meja. Paket siapa gitu kan. Nah dia lihat, kayaknya baru nyampe nih. Karena sebelum suaminya berangkat atau anaknya berangkat, itu paket nggak ada di meja itu, kosong. Dan ini ada gitu kan. Terus si kerabatnya ini konfirmasi lah ke kurir. Kebetulan itu paketnya itu dokumen, kalau nggak salah ya, dokumen dan ada bukti penerimanya, tanda tangan, ya tanda tangan lah. Dia konfirmasi ke kurir, "Pak, kok tiba-tiba ada paket ini ya? Siapa ya yang ngantar bla 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 gitu lah." Dia konfirmasi. Nah si kurirnya bilang, "Kan ibu sendiri yang terima." Jadi si kurir ini cepat foto dulu nggak? Dia nggak foto si Penerimanya. Iya penerimanya ini, tapi dia foto bukti tanda tangannya ya. Oke, berarti dia nyerupain nih. Iya, jadi Si sosok ini nyerupain nih. jadi waktu si kurirnya ngantar, kata si kurirnya ya, ada ibu-ibu yang terima berserta bapak-bapak badannya gede di belakang ibu-ibu. Oke. Itu pengakuan si kurirnya. Dan ibu-ibunya itu tanda tangan ya. Dan yang mengantar, jadi kurir itu cuma sampai gerbang ya, menerima barang, ditanda tanganin. Yang membawa barang itu dari gerbang sampai meja depan pintu, itu si sosok itu. Kata si kurirnya. Siang-siang tuh ya? Siang-siang ya, kejadian itu siang. Kemudian si kerabatnya Kang Setapak ini enggahnya sore. Lumayan lama deh. Ya karena dia baru turun kan, gitu kan. Nah, waktu mendengar itu shock dong, kaget dong. Siapa gitu kan? Dia tanya saudaranya yang pokoknya si tas itu ya, "Lu ada nggak ke rumah gua?" Segala macam gitu-gitu ya. Nggak ada. Tapi rumahnya tuh emang nggak ada CCTV juga. Ada CCTV. Tapi gue nggak dapat info hasil pengecekannya gimana. Oke. Yang penting nyampe tuh paket ya, tapi bukan dia yang terima. Iya, bukan dia yang terima. Dan kata si kurirnya, ya yang terima itu sosok ibu-ibu dan ada bodyguard. Bukan bodyguard sih, bapak-bapak lah Di belakangnya. gede, badannya gede. Sementara di rumah itu ya nggak ada siapa-siapa. Horor sih. Terus serem. Pas kerabatnya ini nelpon kawan Setapak, dia kan cerita tuh, "Ya gua habis kejadian gini. Masa tiba-tiba ada yang terima paket gua, terus tanda tangannya sama, terus pengakuan kurirnya kayak gini. Di telepon ini yang lebih mencengangkan ya. Di telepon si kawan Setapak ini dengar ada kalimat, "Ya udah sih, kan udah saya bantu, kenapa diperpanjang?" Merinding gue. Merinding gue. Terus. Dan kawan Setapak ini dia cuman mendem dia. Cuman kayak dalam hati, suara siapa? Suara laki-laki. Tapi dia itu bukan si yang nelfon tuh nggak, apa sih, pemilik rumahnya nggak denger. Gak dengar. Dan itu suara laki-laki. Dan itu suara laki-laki. Dan sampai saat ini ya kejadian-kejadian gitu masih dialamin lah. Bukan sama si kerabatnya ini, tapi sama si saudara-saudaranya ketika main. Mulai dari penampakan, sekelibet lah yang sering. Katanya itu
berdasarkan penglihatan si kawan setapak ini ya, jadi emang secara energi udah lebih meningkat lagi lah dari sisi energi negatifnya ya, karena ya pada berkumpul semua di situ ya. Si kawan setapak gak paham kenapa jadi semakin Banyak. besar, iya, dan banyak gitu, sampai ada beberapa yang menetap di situ. Seperti yang kuntilanak merah itu, dia ada di taman belakang, dia netep katanya, yang tadinya bukan di situ jadi di situ. Terus yang anak kecil itu ada di balkon lantai 2, ya udah dia mainnya di situ. Mungkin karena pemilik rumahnya ini kayak dulu tuh emang sengaja dikosongin, terus tiba-tiba dibeli ya. Iya. Nah Iya, terus itu karena betul. ada aura kehidupan jadi demen gitu. Iya. Jadi ya rame. Mm. Gitu. Mungkin sih kayak gitu. Apalagi kan sering didatengin keluarga kan, Iya. rame-rame. Mungkin ya demen gitu. Itu sih. Dan mungkin ada yang kayak pengen disampein sama mereka-mereka. Tuh, mungkin bisa jadi ya gitu. Ada lagi Mas? Cerita Iya, selama ini beberapa kejadian yang terjadi di rumah itu ya seperti itu, masih berlanjut ya? masih berlanjut sampai saat ini. Dan infonya nih ya, si pemilik rumahnya ini sudah tahu lah Oke. info apa yang dirasa, maksudnya saudara-saudaranya ini sudah speak up, sudah ngomong kayak gue ngerasain ini, gue ngerasain ini, gue ngerasain itu gitu kan. Sampai ada planning katanya rumahnya mau dijual lagi. tapi yang nggak tahu lah kelanjutannya gimana ya, kata kawan setapak ya. Itu sih cerita dari kawan setapak yang membuat gue pribadi dengernya dan gue menceritakan Iya sih. ini, wow, merinding sih. Mungkin ya ceritanya emang angker banget ya, rumah mewah angker ya. Iya, Rumah mewah angker emang ya gak satu sosok doang tapi banyak Iya, gitu. banyak. Gue kira cuma satu, ternyata banyak loh. Ada lagi Mas? Mungkin Iya angker-angker lagi yang di rumah itu? Nggak ada lagi? Udah. Sementara udah, karena kan gue dapet cerita ini cuman dari satu kawan setapak ya. Oke, iya. Iya, bukan dari saudaranya. Mungkin kalau dari saudaranya kan banyak lagi Nah, nih. mungkin udah segitu aja dulu Iya. Mas, itu aja udah angker Iya. banget ya. Itu udah angker banget. Oke, buat kawan setapak ya, mungkin konklusi dari gue ya, kalau ada rumah yang murah dan juga harga miring, cari tahu dulu ya. Iya, betul. Cari tahu dulu kenapa bisa dijual murah gitu. Kalau bisa ya kulik-kulik lah, jangan satu dari pemilik rumahnya tapi dari orang-orang sekitar ya. Lebih penting itu dari orang sekitar gitu. Dan juga kalau misalnya apa sih, bener sih harus didoain gitu, rumah baru selamatin, Iya, selamatan biar ya bisa dijauhkan dari hal-hal kayak gitulah gitu. Terus selanjutnya kalau dibantuin disosokin kayak gitu ya, mungkin dia sudah menyerupai kita karena udah lama sering di rumah itu gitu. Iya. Jadi ya mereka udah terbiasa. Iya. Terbiasa. Pokoknya buat kawan setapak ya sering-sering berdoa gitu ya, sering-sering berjamaah lah, sholat di rumah Iya, gitu ya, betul. sering banget harus itulah, kalau kalian muslim harus sering disolatin lah rumahnya gitu atau di ngajiin. Mungkin kalau kawan setapak menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Gua Raja dan juga Mas Tio pamit undur diri. Tapak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan pasti punya cerita.